akan membaca hoki. Hoki itu keberuntungan ya. Jadi ini kayak kita mungkin apakah kita akan meramal hari ini, kita teman-teman ikutin saja bagaimana. Kalau penasaran silakan ikutin saja sampai akhir. Langsung saja supaya jangan bingung lagi, kita kasih kesempatan untuk pembicara kita, Ibu Nurni Sujantono. Oke. Selamat pagi teman-teman. Salam sehat selalu ya. Nah, pagi Bu. Ya, hari ini saya akan sharing mengenai bagaimana kita melihat kesempatan sebagai sebuah peluang. Jadi sebetulnya tidak semua orang mempunyai kesempatan yang sama ya. Tapi saya batasi persempit dengan kesempatan kita itu di GEM3 aja ya. Jadi supaya jangan aku di luar, ini kesempatanku gitu. Jadi kita persempit kesempatan di GEM3 sehingga asumsinya kita semua mempunyai kesempatan yang sama gitu loh. Nah, saya mau mulai dengan ramal-ramal atau gimana ya cerita. Ini banyak teman-teman yang belum gabung nih, atau tapi kalau meramal mungkin lebih seru agak meramal dulu. Mau ramal dulu? Ya, karena kan masih belum terlalu rame. Jadi mau meramal ya. Jadi siapa yang aku baca dulu ya buku ini Chong Su. Siapa yang mau ku ramal? Buku RR ya Bu. Sama Ekwam ya, Lai. Pak Is kok gak ngeri aneh toh. Maulah diramal. Wah, lamaran Pak Is, Bu. ngeri kali bukunya Pak. Oke. Nah, jadi kan yuk kita ngerinya ramah. Sekarang mau diramal. Sekarang Hongsu sudah bisa pakai aplikasi di Google. Nah, siapa mau ya? Aku kasih ini ya, baca buku Hongsu. Tepat jam 2 waktu surga. Kita main-main dulu lah ya, karena belum full semua. Tepat kita main ramal-ramal. Tepat pukul 2 waktu di surga, terlihat sekumpulan orang akan direinkarnasi dan dilahirkan ke bumi. Nah, ketika giliran Anda, tiba-tiba komputernya hang, sehingga dewa kelahiran tidak tahu ke keluarga mana Anda harus dikirim. Mengingat waktu yang sudah mendesak, ada 2 wanita yang segera melahirkan. Kepada Anda diberi pilihan untuk memilih mana yang akan menjadi ibu Anda. Anda tidak diberikan informasi lengkap mengenai kondisi keluarga mereka, kecuali asal negaranya. Jadi, siapa mau yang ikut? Seorang ibu yang berkebangsaan Amerika, seorang ibu yang berkebangsaan Indonesia. Misalnya kita boleh memilih lah, kita mau dilahirkan oleh ibu yang mana, mau pilih mana. Coba salah satu aja lah, kita testing. Aku lah Ibu Nurni. Tapi kan Irwan. Oke. Ya. Tadi kan dibilang ini kan di surga. Aku dipilih nggak mau dilahirkan lagi Bu. Aku mau tetap di surga aja Bu. Nggak boleh, ini pilihannya cuma kita. Mau mamanya yang orang Amerika atau orang Indonesia? Pak Irwan, Anda belum memenuhi syarat untuk tetap berada di surga, Pak Irwan. Harus turun. Mau mamanya orang Indonesia atau Amerika? Mama Rika. Mama Rika. Amerika? Ya. Siapa yang mau pilih, Pak Ciko atau Pak Irwan? Bebas kan? Satu orang partisipan. Satu orang, tester aja. Tester. Oke, kalau gitu saya pilih Indonesia saja. Indonesia, oke. Indonesia ya, Hongsu. Karena kurang tahu bahasa Inggris ya. Dan nasibnya kemana? Karena kita sudah tahu keadaan Indonesia. Oke. Kalau yang Amerika kita belum tahu. Nah,
saat akan melahirkan ayah di samping ibu. Jadi udah lahir ya. Terus ayahnya pun terharu, menangis bahagia. Anda kelihatannya beruntung lahir di tengah keluarga yang kaya raya. Ayah seorang pengusaha dan penguasa, seorang gubernur yang disegani di wilayahnya. Semasa kecil Anda hidup dalam segala kecukupan, bahkan bisa dibilang berkelebihan. Selain kasih sayang kedua orang tua, membuat hidup Anda seperti pangeran dalam negeri dongeng. Namun peribahasa Cina sungguh benar adanya. Aku tak tahu baca. Tian yu pu zhe feng yun ren yu. Ada bukunya kasih saya, Bu. Yang artinya kan, langit yang cerah pun seketika dapat terjadi badai. Begitu juga nasib manusia dapat berubah tanpa dapat diramalkan. Nah, jadi akhirnya karena pergantian rejim pemerintah yang tidak bertoleransi, kedua orang tua Anda, ayah dan ibu, dituduh melakukan tindak pidana korupsi selama memegang jabatan. Pengadilan memutuskan kedua orang tua Anda bersalah dan dihukum seumur hidup. Anda yang baru berumur 10 tahun sangat terguncang dan syok ketika roda kehidupan secara tiba-tiba memutarbalikkan nasib, menghancurkan dunia Anda. Siapa yang sangka menjadi seperti ini? Jadi pilihannya, dengar ya Pak Irwan ya, bersedia tinggal di panti, berusaha beradaptasi dan menerima pahit getirnya kenyataan. Yang kedua, walaupun tinggal di panti sulit menerima kenyataan, Anda mencoba melarikan diri untuk mencari kehidupan baru. Yang ketiga, walaupun tinggal di panti, berusaha diperlakukan spesial dan tidak mau mengikuti aturan yang ada. Keempat, tinggal dengan bibi atau family. Mana Pak Iwan? Saya pilih yang nomor 2, Bu. Nomor 2, tinggal di panti, sulit menerima kenyataan, Anda mencoba melarikan diri untuk mencari kehidupan baru ya? Ya. Oke. Jadi 216. Lihat ya nasibnya dibawa kemana. Ngeri sekarang Bu Nur ya. Ini kayak lebih mirip cerita film China ini. Ini seperti The Judgment dari Paukong. Bukan, rejimnya otoriter kali. Ya, jadi kan memanfaatkan suatu kesempatan yang baik, Anda berhasil kabur dari panti tanpa tujuan dan arah yang jelas. Anda hanya mengikuti langkah kaki berjalan. Setelah berkeliaran selama 1,5 jam, Anda semakin jauh. Sore hari berhenti di warung dan dengan keadaan capek, Anda duduk dengan tatapan mata kosong. Kehadiran Anda menarik perhatian seorang pria setengah baya, berkulit sawo matang. Ia mencoba mendekati Anda. Tampang dan reaksinya tidak menunjukkan ciri-ciri dan maksud jahat. Setelah mengetahui Anda kesusahan dan merasa senasib, ia mencoba menawarkan jasa. Nak, sementara ini kamu boleh tinggal dengan Bapak, sambil menunjukkan rumahnya yang terbuat dari tripleks ala kadarnya di bawah jembatan sana. Nah, jika tidak keberatan, juga bisa bekerja sebagai pemulung di wilayah ini. Kemudian setelah pikir-pikir, Anda memutuskan. Pilihannya ya, menerima tawaran tersebut, menolak tawaran tersebut, ragu-ragu dan bertanya lebih jauh. Saya pilih yang C. Ragu-ragu dan bertanya lebih jauh ya? Ya. Ya, kasih. Mana lagi? 47. Oke. Ternyata Bapak itu hidup seorang diri karena tidak mempunyai famili di kota ini. Setelah ia telah tinggal 25 tahun. Ketika bencana menimpa desanya di Jawa Tengah, kedua orang tuanya meninggal. Tidak bisa menahan emosi batinnya mengingat peristiwa yang dulu sebatang kara. Awalnya sebagai pemulung sampai orang meninggal. Ia diangkat teman-teman sebagai koordinator para pemulung karena yang paling senior. Dari pekerjaan ini, ia menerima 10% dari penjualan barang-barang yang didapat para pemulung. Nah, setiap pagi sampai siang, para pemulung bekerja di sini mengais barang bekas seperti plastik dan kardus-kardus. Jadi,
Bapak ini menawarkan alternatif pekerjaan lain. Jika tidak ingin bekerja sebagai pemulung, Anda bisa menjadi penjajah es krim. Tadinya Bapak ini juga hidup dengan satu orang bapak yang pemulung, tapi Bapak itu sudah meninggal. Nah, sekarang Bapak ini teruskan. Sekarang dia menawarkan. Jadi, Pak Irwan mau menerima pekerjaan sebagai pemulung, tetap menolak tawaran Pak Sukun, atau mencoba pekerjaan lain sebagai penjajah es krim. Coba jual es krim. Jual es krim ya. Ya, banyak ya Bu ya ceritanya ya? Ya. Anda menjalani hidup baru sebagai penjajah es krim. Tinggal dengan Pak Sukun membuat hidup berubah dan tidak lagi terpuruk dengan kesedihan. Sebaliknya, Anda mempunyai impian menjadi seorang jutawan seperti ayah. Keinginan dan harapan ini begitu memotivasi Anda untuk hidup lebih bersemangat. Hal ini menjadikan Anda semakin hari semakin baik. Dari penjajah es krim, pindah menjadi pelayan toko, kemudian menjadi supervisor di salah satu supermarket, dan jabatan terakhir menjadi kepala gudang. Satu hari Anda bertemu dengan teman, mengajak Anda berbisnis warteg. Ia baru berhenti dari pekerjaan sebagai kepala bengkel. Nah, waktu itu Anda berumur 25 tahun. Jadi keputusan Anda bersama teman membuka warteg, menerima tawaran dari teman untuk berinvestasi di PT QXYZ yang memberikan keuntungan 20-25% per bulan, atau tetap bekerja dengan baik sambil mengharapkan ada peningkatan karir yang lebih baik. Karena saya masih berumur 25 tahun, saya pilih buka warteg. Buka warteg, oke. Buka warteg, semua uang yang Anda tabung selama ini jadi digunakan untuk berbisnis warteg yang sama sekali Anda tidak pengalaman. Manusia berikhtiar, Tuhan menentukan. Itulah ungkapan yang pas untuk Anda. Walaupun dalam proposal yang sudah disusun dengan teman terlihat sangat menguntungkan, nyatanya tidak ada pengunjung, hanya mampu bertahan 3 bulan. Anda dan teman Anda kehabisan dana. Bukan itu saja, Anda meninggalkan sejumlah hutang. Anda lupa dengan pesan Warren Buffett, investor paling sukses di dunia. Investasikan waktu Anda sebelum menginvestasikan uang Anda. Petua itu jelas sekali mengharuskan seseorang untuk mempelajari sesuatu, mempunyai skill yang memadai terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan untuk menginvestasikan uangnya. Kapok berbisnis, Anda memutuskan kembali melamar pekerjaan, pil pahit yang harus ditelan. Kedua, menekuni bisnis asuransi jiwa. Ya asuransi jiwa lah Bu. Bapak ini seorang agen tulen. Tanpa pengalaman, tanpa keahlian, Anda mengambil keputusan bulat untuk menjalani bisnis asuransi jiwa. Dengan prinsip learning by doing, Anda membuktikan kepada banyak orang dengan melakukannya penuh semangat, tekun, semuanya bisa sukses. Awalnya banyak kendala, apalagi menjual asuransi, sesuatu yang abstrak ditambah tingkat kesadaran berasuransi masih rendah. Nah, dengan proposal yang disusun singkat dan padat, Anda menempatkan diri sebagai konsultan untuk membantu mereka merencanakan masa depan dia dan keluarga. Kemampuan dalam berkomunikasi, membaca situasi, menempatkan diri kreatif, serta tidak menggurui, membawa hasil yang positif. Tingkat keberhasilan melakukan closing cukup tinggi. Bahkan banyak yang dari sekedar ingin tahu lalu terjebak dan akhirnya membeli. Prestasi Anda yang luar biasa ini telah mengantarkan Anda menempatkan posisi top agency leader di perusahaan tersebut. Hanya dalam waktu singkat. Berarti Pak Irwan ini benar-benar nasibnya agen asuransi, harusnya sukses. Nah, ini udah tamat. Masa kalau pilihan-pilihannya, mungkin kalau orang lain milihnya ceritanya lain gitu kan, bawaannya. Jadi endingnya Pak Irwan ini bagus, sukses dalam menjalani pilihannya, gitu loh kan. Nah, oke. Itu kira-kira game yang menarik. Nah, jadi ini kira-kira saya mau bawakan hari ini, maksudnya kan kita kan banyak kesempatan
banyak pilihan gitu kan. Nah, bagaimana kita menerapkan pilihan-pilihan itu dalam menjalani kehidupan kita gitu. Nah, tadi itu satu contoh membaca itu ya, sebetulnya nasib itu nggak bisa dibaca lah, tergantung bagaimana kita mengambil sikap dalam setiap situasi. Jadi tadi saya bilang kesempatan semua orang itu banyak, berbeda-beda. Tapi sekarang saya persempit dengan kesempatan kita itu di GA kita sendiri ya. Jadi anggapannya kita semua mempunyai kesempatan yang sama dalam ruang lingkup yang lebih kecil di GA kita sendiri. Artinya kontes-kontes yang diselenggarakan apapun itu, semua kita punya kesempatan yang sama. Setuju nggak teman-teman? Setuju. Nah, apakah kontesnya itu saya aja boleh kejar, itu Pak Is aja boleh, Pak Heri aja boleh gitu kan? Yang lain nggak boleh, kan enggak kan? Itu semua terbuka untuk umum kan? Nah, jadi saya mau mengajak teman-teman melihat cuman bagaimana cara kita melihat kesempatan itu sebagai peluang gitu. Nah, terus saya ada satu cerita, nanti mungkin tutupnya di akhir aja ya, terlalu banyak cerita. Masa kesempatan yang baik itu tidak boleh dilewatkan karena tidak ada kesempatan yang sama untuk kedua kali. Jadi tujuan saya itu membawakan hari ini, presentasi hari ini, supaya saya yakin teman-teman yang bergabung di GA kita itu, sewaktu mau jadi agent itu pasti punya tujuannya, gitu kan? Nggak mungkin kita bodoh-bodoh bergabung. Ya mungkin kayak tadi simulasi yang kita mainkan dengan Pak Irwan itu, dia menjalani sebelum bergabung di sini itu pasti ada yang dijalani kan. Seperti tadi, akhirnya ketemu, bisnisnya bangkrut, akhirnya dia bergabung. Nah, dengan bergabung menjadi agen asuransi itu kan ada tujuannya kan, bukan ya udahlah saya bergabung gitu, nggak tahu mau kemana. Ya intinya mau cari uang, ya kan, mau mencari rezeki di bidang asuransi yang kalau ceritanya kita jalani dengan benar kan berakhir sukses, kayak happy ending simulasi tadi itu. Nah, jadi saya mau kita jalankan ini juga benar-benar menjalaninya. Jadi semua juga berakhir happy ending, tujuan kita tercapai. Nah, sebelum itu saya mau bahas dulu apa itu hoki, IQ. Kayaknya aku mau minta tolong El untuk apalah saya. Nah, jadi dalam menjalani masa hidup ini kan, ini semua berperan loh. Hoki, IQ, EQ, terus hoki intelligence. Kalau menurut teman-teman, hoki itu pemberian nggak ya? Anugerah ya, kalau menurut saya. Nah, definisi hoki itu mungkin kita simpulkan hoki itu anugerah. Kalau IQ itu kalau menurut saya itu kemampuan untuk berpikir secara rasional gitu. Memang nanti ada yang kalau di tes-tes ada IQ-nya yang tinggi melebihi rata-rata, tapi kita anggap aja kita semua IQ-nya yang rata-rata lah ya, maksudnya nggak ada yang IQ-nya tinggi sekali sampai rendah sekali sampai nggak ada kemampuan berpikir rasional. Kita anggap aja kita IQ-nya sama, bisa berpikir rasional. Nah, terus EQ itu apa? Ini kira-kira faktor-faktor yang bisa mendukung kita dalam meningkatkan hoki kita itu loh. EQ itu kan emotional quotient. EQ itu kemampuan untuk mengenali, memahami perasaan diri dan orang lain, terus memahami orang lain itu seperti empati ya, kemampuan untuk memotivasi diri itu juga termasuk EQ. Nah, kemampuan untuk mengelola emosi baik diri sendiri maupun orang lain,
dan bagaimana hubungan dengan orang lain, kemampuan berinteraksi dengan orang lain. Itu termasuk dalam ruang lingkup EQ. Jadi EQ itu sebenarnya bisa dipelajari. Nah, terus yang mungkin pemberian itu hoki lah sama IQ. Nah, yang kita bisa kembangkan itu EQ. Nah, kita bisa belajar dengan banyak membaca, banyak melihat di lingkungan yang baik, akhirnya kita akan mempelajari sesuatu. Terus yang berperan lagi dalam kehidupan kita ini menentukan ke arah mana akhirnya kita itu pilihan dan keputusan. Tadi seperti contoh membaca kira-kira ke arah mana simulasi itu. Nah, hidup itu adalah pilihan. Jadi kita mau memilih untuk seperti ini juga nggak ada yang salah. Semua itu nggak ada yang salah. Tapi pilihan dan keputusanlah yang akan membawa konsekuensi pada langkah berikutnya. Karena itu kan kemampuan mengambil keputusan dari setiap pilihan yang tersedia itu akan menentukan masa depan seseorang. Tadi kita bisa lihat dari simulasi itu. Nanti kalau ada waktu lagi kita bisa tes ya. Coba nanti kita tes entah ada yang bawa ke yang gagal enggak, tapi enggak sih, maksudnya itu kan simulasi, kita cuma mau tahu aja. Pada akhirnya semua orang itu berharap pilihannya itu benar, keputusannya itu benar dan membawa jalan hidupnya ke arah yang lebih baik. Saya yakin tidak ada orang yang mau memilih untuk gagal gitu kan. Oke. Kemudian, nah karena hoki itu berbeda-beda karena cara pandang dan mungkin lingkungan yang terbentuk. Mungkin itu anugerah ya, boleh kita bilang itu anugerah. Tapi kita memang udah dikasih hoki seperti itu, terlahir misalnya di keluarga yang kaya, yang apapun tersedia, tapi kadang-kadang takdir kan bisa berkata lain, seperti tadi orang tuanya bangkrut. Tapi bagaimanapun itu, hoki itu sebetulnya bisa diciptakan. Nah, cara bagaimana menciptakan hoki itu, ya kita bisa bekerja keras. Kalau misalnya ternyata takdir berkata lain, orang tuanya bangkrut. Saya teringat lagi waktu sharing minggu lalu ya. Nah, kayak jalan hidupnya Acan, masing-masing orang kan berbeda-beda, ya kan? Dia udah terlahir anak bungsu, dan yang tadi itu simulasi itu juga terlahir di keluarga kaya, tapi keadaan berkata lain. Pada saat kita dihadapkan dengan sesuatu itu, kita harus mengambil pilihan. Jadi apapun itu anugerah itu, tapi hoki itu sebetulnya bisa diciptakan dengan cara bagaimana? Kita bisa bekerja keras, terus bergabung di lingkungan yang positif, dan kemudian kita bangun emosi dan sikap-sikap positif. Dan yang terakhir itu ya jangan menyerah dan tetap berdoa. Jadi kalau yang bisa kita ciptakan itu sebetulnya lingkungan yang positif, kita sudah ada di lingkungan GA yang positif ya. Maksudnya dari grupnya aja juga udah kelihatan tiap hari ada sharingan kata-kata yang maksudnya tentang sharing tentang asuransi dari Pak Chandra ya. Itu apa bukan hoki? Kita nggak usah mikir lagi, tinggal copy paste, ada gambarnya lagi. Yang malas membaca juga diciptakan lagi gambar-gambarnya. Saya merasa sebetulnya kita harus bersyukur. Itulah hoki kita itu loh. Udah ada hoki kita. Cuman bagaimana kita melihat itu, memanfaatkan hokinya itu menjadi rezeki itu. Nah, lingkungan yang positif juga udah ada. Masa di lingkungan leader, agent kita itu bukannya lingkungan yang duduk ngomongin orang, bergosip,
menghambur-hamburkan uang. Saya rasa dari kedua hal itu, lingkungan positif, bangun emosi positif itu sudah ada di lingkungan. Itu udah benar-benar hoki. Kita harus mensyukuri dan bagaimana memanfaatkan itu. Nah, bagaimana memanfaatkannya itu, itulah yang disebut hoki intelligence. Kita mesti tahu melihat bagaimana memanfaatkannya. Nah, tadi saya ada kasih tahu ya nggak ya, hoki intelligence itu sebetulnya kemampuan untuk mengelola hoki yang dimiliki. Kecerdasan hoki itu kemampuan mengidentifikasi, menemukan, menggali, terus memanfaatkan setiap potensi, peluang dan kesempatan yang tersedia, baik nyata maupun samar-samar dan menurut orang lain tidak mungkin. Nah, mungkin ada yang saking kita tiap hari menerima broadcast tentang asuransi ya, jadinya apa ya itu, enggak ada fungsinya itu. Saya tidak tahu masing-masing orang, tapi kalau saya sih setiap hari saya baca, ini apa ya, baca dengan hati, dan kalau merasa itu cocok untuk kita teruskan ke orang lain, yang mungkin untuk nasabah-nasabah yang sedang kita prospek dan kita tidak tahu bagaimana cara follow up-nya, kan? Nah, kita boleh broadcast tulisan-tulisan itu, dan kita tidak, kalau kita ngomong follow up kita mau ngomong apa tiap hari? Gimana Ci, udah lihat? Belum. Masa kita ngomong dengan omongan yang sama? Jadi kalau kita punya hoki intelijen untuk melihat, kita bisa manfaatkan tulisan-tulisan itu tetap untuk menjalin hubungan. Jadi tidak putus sampai di situ aja. Itu yang mau saya ajak teman-teman untuk melihatnya. Jadi kan sebetulnya setiap orang itu udah punya blueprint lah, maksudnya kayak cetak biru kehidupannya. Masa kita semua dilahirkan sebagai manusia itu, semua pasti diciptakan Tuhan ada tujuannya. Tapi maksudnya kita juga punya kuasa, manusia itu punya kuasa atas rancangan kehidupan ini. Jadi Tuhan bukan Tuhan yang menentukan perjalanan akhir kita, sampai kita mau dilahirkan di keluarga mana, itu mungkin tidak bisa kita atur. Yang bisa kita atur itu mau kita terlahir di keluarga miskin, keluarga kaya, keluarga apa, tapi kita punya kuasa untuk melakukan pilihan dan mengambil keputusan bagaimana kita menjalani hari-hari kita sehingga kita mencapai sukses atau impian yang kita inginkan. Jadi pilihan, keputusan, dan usahalah yang akan menentukan masa depan kita sendiri. Nah, contohnya ya, misalnya dalam kita jangan ngomong sampai gitu luas lah. Ngomong aja dalam ngomongin bisnis kita ini. Kalau ngomongin bisnis asuransi itu nggak jauh-jauh kemana, tetap putaran kita di sales cycle. Ayo, di sales cycle. Nah, saya mau minta tolong, entah El ada slide sales cycle nggak? Oke, nah misalnya tadi kan saya ada katakan faktor pilihan, keputusan, dan usaha akan menentukan masa depan kita. Kita persempit di sales cycle ini ya. Masa start dari prospecting. Prospecting itu ya berarti bahan baku untuk prospek itu ada, orangnya ada. Nah pilihan kita lah untuk mau menambah bahan baku ini enggak. Bagaimana cara menambahnya? Ya pasti dengan yang sudah ada. Tetangga, family. Sebab kita kan udah pernah ya ada pohon nama itu.
Dan pohon nama itu nggak akan habis. Kita tetap ada mendapat teman baru. Tetap ada teman baru kan. Masa teman baru itu menambah di list bahan baku kita itu loh. Nah, jadi maksudnya, pilihan kita itulah mau menambah, mau mengelola, atau udahlah susah ya mikirnya itu. Jadi nggak berlanjut ke yang berikutnya. Nggak ada loh, El. Nah, jadi maksudnya kita pilihan di satu tahapan itu, nah keputusan kita itu mau lanjut nggak? Akhirnya di tahap pertama aja, di prospecting aja. Kalau kita stop, berarti kelanjutannya nggak ada lagi. Jadi benar nggak kalau saya ngomong pilihan kita itu menentukan langkah berikutnya? Nggak usah sampai yang jauh-jauh, kita yang lingkaran kecil ini saja. Nah, keputusan kita itu lanjut atau enggak, dan usaha yang kita lakukan untuk setiap tahapan itu bagaimana? Oke, ngomonglah masa usaha kita maksimal di sini ya. Akhirnya kan kalau memang kita pertama-tama juga udah dikasih tahu 10 orang, 1 aja mau denger. Berarti kita kalau mau lanjut ya kita 100 orang, berarti ada 10 yang dijumpai. Kalau di sini nggak nambah, approach-nya itu pasti nggak akan lanjut. Nah, keputusan kita itu menentukan kan masa mau ke berikutnya atau enggak. Nah, usaha-usaha kita lah di sini itu di setiap tahap ini. Kalau kita taruh 1000, approach-nya itu pasti 10%, 100 yang akan di-approach kan. Nah, dari approach ini mungkin juga akan gagal. Tapi kalau di sini di prospecting ini kita banyak, kita nggak akan takut. Nah, di fact finding ini juga, misal mungkin putus sampai di sini, nyerah sampai di sini, akhirnya nggak maju. Coba kita lanjutkan lagi di setiap ini kegiatan di sales cycle ini, pilihan, keputusan, usaha. Jadi kita nggak usah yang susah-susah ya, maksudnya kita di yang usaha di yang kecil ini. Oh, ini saya lakukan setiap hari. Pilihan saya bagaimana? Mau menambah atau udahlah ya, susah ya, stop sampai di sini, ceritanya udah ending. Nah, kalau kita pilihannya menambah, berarti jalan ke sini. Mungkin jalan-jalan sampai sini, ketemu kendalanya di fact finding. Nah, itu kembali lagi yang berperan itu apa? Tetap pilihan, keputusan, dan usaha. Usaha apa yang kita taruh di sini supaya ini bisa tetap jalan? Yang sulit ya pasti sulit. Maksudnya nggak ngomong tentang jalani asuransi itu, jalanin yang lain-lain juga tetap sulit. Dan kayak tadi bisnis warteg, mau nggak mau kalau waktu sulit itu gimana? Kita udah tanam modal kan? Nah, jadi waktu kesulitan itu kita mau nggak tambahkan usaha ekstra, energi ekstra itu di sini supaya lingkaran ini tetap berjalan. Nah, saya yakin teman-teman kalau di setiap ada kendala di solusi, misalnya handling objection, kita nambahin usaha ekstra, energi ekstra. Akhirnya ini udah satu lingkaran jalan, dan kita jalanin lagi. Menjalankan lingkaran ini akhirnya terasa akan gampang. Cuman saya rasakan mungkin ini ya yang kenapa kita nggak berkelanjutan. Kadang udah ketemu, selesai closing, kan dapat komisi. Nah, ini jeleknya lah kalau di asuransi. Udah dapat komisi kan dapatnya 3 tahun, 5 tahun. Oh ya, celu ya, santai tak esena. Tan bolu ya baru kok like prospek gitu loh kan. Akhirnya kita tidak fasih menjalankan ini. Tapi kalau coba kita jualan, habis jualan itu besok nggak buka toko,
nggak ada pemasukan, tiap hari juga harus buka toko. Nah, jeleknya di asuransi itu mungkin kan karena dapat komisinya 3 tahun, 5 tahun, jadi apalagi dapat case besar, kayak ular bisa tidur setahun ya, baru jalanin lagi gitu loh. Nah, akhirnya kita tidak menjalani ini berketerusan dan menjadi tidak lancar. Kan practice makes perfect. Kenapa kita tidak berpikir, oh ya, ini saya udah menghasilkan satu siklus ya. Nah, kalau bulan berikutnya saya jalanin lagi. Apa pundi-pundi saya nggak menambah? Oh, itu dapat 3 tahun. Kalau saya jalanin lagi besoknya, itu apa nggak menambah? Jadi seperti efek bola salju gitu loh. Nah, kemudian saya akan menghubungkan ini dengan bagaimana kita memanfaatkan EQ kita untuk melihat peluang-peluang kita di bisnis asuransi ya. Saya mau coba tampilkan kontes-kontes yang sedang berjalan. Saya minta tolong L untuk menampilkan. Saya mau bertanya ke teman-teman, kalau ada sharing kontes baru di info M3, bagaimana teman-teman melihat itu, kontes itu? Coba saya pengen tahu nih, beberapa mungkin ada punya pandangan yang berbeda, ada yang punya sama. Kalau satu kontes diluncurkan, terus di-share di grup, di info, teman-teman melihat ini sebagai peluang atau sambil lalu aja, atau dilihat pun enggak gitu loh, atau oh ya udah penuh ya, aku clear chat dulu lah ya. Saya boleh minta tolong L tampilkan kontes-kontes kita. Maksudnya, tahu nggak sekarang kita ada hoki apa nih yang sedang berjalan bulan 8 ini? Apa sih hoki yang bisa kita dapat di bulan 8 ini? Bulan Agustus ini? Siapa ya mau aku tanya? Iya. Bu Suryani, kontes apa nih? Bu Sul? Sebut hati atau siapa aku tanya. Ibu Paucen tahu nggak kontes apa ada di bulan 8 ini? Halo. Bonanza Bu, 85%. Wah, 85%. Oh, tahu nggak gimana supaya dapat 85%? Yang bonanza dulu, L, bonanza. Nah, bonanza 85% ya. 85% artinya gimana, Bu? Hah, 85%? Itu total 85%. Halo? Pembayaran tahunan dapat 50% API tambahan bonanza. Terus bayar semesteran dapat 35%. Bayar bulanan dapat tambahan bonanza 25%. Ya, benar. Nah, jadi kan maksudnya coba ya, masa dengan bonanza ini kan ini udah bulan Agustus ya. Nah, jadi kita Agustus masih minggu pertama lah. Jadi masih Agustus, September, Oktober, November, Desember kita nggak boleh hitung 1 bulan loh. Karena Desember itu kita sampai tanggal 18 aja ya. Jadi kita hitung efektif sebenarnya masih sisa 4 bulan. Nah, contohlah misalnya untuk capai Korea. Korea tadi kan 200 mana itu? Nah,
Korea kan 288 juta. Misalnya nih, kita udah 188, sisa 100. Nah, kalau nasabah kita yang kita prospek di bulan ini bayarnya bulanan, berarti kita mesti capai berapa ya supaya udah bulan ini aku bereskan Korea, biar aku capai lagi 1 tiket di 4 bulan kemudian untuk dapat bawa pasangan atau mau jalan lebih jauh ke Seattle. Nah, kita ngomong selesaikan dulu Koreanya kan. Jadi sisa 100 ini kalau nasabah kita bayar bulanan berarti kan tambahan 25%. Nah, cara hitungnya gimana? Sisa yang 100 juta ini kita bagilah dengan 125%. Berarti dengan kejar 80 juta saja, kekurangan Koreanya udah capai. Nah, di bulan 9 kan kita bisa cari lagi kalau mau untuk tiket satu lagi atau mau perpanjang tripnya kemana. Bisa ngerti nggak teman-teman apa yang tadi saya ngomongkan itu? Jadi maksudnya bagaimana hoki intelligence itu kita manfaatkan untuk melihat supaya ini benar-benar jadi hoki loh. Maksudku jangan amazing bonanza lewat nanti bulan 9 lewat ya, kesempatan udah lewat gitu. Nah, kita boleh hitung-hitungan sampai sekarang kita capai berapa. Nah, kekurangan kita itu berapa. Nah, itulah namanya tujuan kita ya kan, kekurangan kita itu terus kita bagikanlah dengan yang berapa persen. Misal nasabahnya kok ngomonglah bulanan aja dibagi 125%, tapi kalau misalnya nasabah kita itu bayarnya tahunan, berarti kan kita dapat ekstra 50% API. Nah, 100 juta itu kita bagikan 150%. Jadi kita tinggal kejarnya 67 juta aja udah capai gitu. Ngerti ya teman-teman ya? Nangkap maksud saya? Aku mau minta respon nih, nanti jangan udah jelasin rupanya nggak ngerti. Kalau nggak ngerti kita jelasin lagi pakai contoh-contoh yang lain gitu. Nah, kita kan mau memanfaatkan semua orang kan pengen hoki. Masa itu yang capai-capai itu orang yang berhoki aja. Kita juga orang yang hoki dong. Semua hoki kita itu sama. Dan nah, cuman bagaimana kita memanfaatkan aja. Kalau semua itu kontes itu hoki, gimana cara kita mencapainya. Nah, itulah kecerdasan hoki. Kecerdasan hoki itu bukan anugerah, tapi itu bisa dipelajari, bisa dipertajam. Tapi kalau kita setiap kali melihat hoki itu kita lewat-lewatin aja, jadi ada hoki lewat pun kita nggak tahu, kesempatan datang pun kita nggak bisa nangkap, peluang-peluang yang ada. Akhirnya sampai di akhir tahun ya ulang lagi dari awal tahun. Nanti awal tahun kita buat kick off. Saya mau bertanya, kenapa asal tahun baru, mau tahun baru Imlek, mau tahun baru tanggal 1 Januari, mau Idul Fitri, semua orang gembira, bahagia. Apa arti kongsi Fat Chai gitu loh kan, selamat tahun baru, buat New Year resolution. Kenapa? Ayo, ada yang bisa jawab? Hai, kenapa? Apa karena tahun baru pakai baju baru? Kalau yang orang tua pasti bukannya seneng dapat angpau ya, malah mau keluarin angpau ya. Kalau yang masih belum married, aku senang tahun baru Imlek karena dapat angpau. Ya mungkin kita di sini tuh mau dapat angpau nggak dapat angpau, semua waktu di tahun baru itu pasti kita suasananya bahagia, penuh harapan gitu. Kenapa ya bisa seperti itu? Siapa nih aku mau tanya? Yulianti Cheng siapa ya? Kenapa kalau tahun baru itu
kita rasanya bahagia sekali, happy sekali, penuh harapan, harapan-harapan baru gitu. Mungkin karena merasa bersyukur bisa lewat 1 tahun sudah berlalu, kemudian biasanya kalau sudah tahun baru itu keadaan bisa berubah karena sionya dengan tahun ini, jadi ada harapan yang baru juga gitu. Nggak tahu lah ya. Berarti mungkin tahun baru ini sioku bagus ya gitu ya. Iya. Hokiku bagus ya. Tapi kalau tentang ini aku mau cerita loh. Saya teringatnya, maksudnya yang nggak bagus kan tiap tahun itu kan ada sio yang ciong, yang nggak ciong gitu kan. Kebetulan waktu itu kalau ngomong soal ini saya jadi teringat waktu kita ada meeting di kantor Palang Merah. Kebetulan saya duduknya bersebelahan sama Ibu Rita kan. Waktu itu entah cerita apalah, saya pun udah lupa. Tapi tiba-tiba tadi Pak Is ya yang ngomong ya, ciong-ciong itu kan. Jadi saya teringat ada yang bilang, kalau setahu saya itu sio ayam ya. Sio ayam tahun ini nggak bagus loh. Bu Rita tertawanya, hahaha, kan gaya ketawanya kayak gitu ya kan. Nah, rupanya di tahun itu dia mencapai top farm yang masuk majalah. Halo, apa itu? Nah, kalau bilang nggak bagus, berarti harusnya dia nggak masuk majalah kan. Jadi saya teringat sekali sama itu. Masuk majalah ya? Kan saya lihat, ini ada jadi cover majalah. Saya jadi teringat, ada cerita seperti itu. Kenapa bisa? Jadi sebetulnya ramalan itu nanti di akhir cerita saya akan sharing satu cerita lagi. Maksudnya baik nggak baik itu sebetulnya di tangan kita sendiri. Itu lagi tadi yang contoh nyata itu, sionya ciong apa segala macam mungkin nggak bagus sekali ya. Kenapa bisa jadi top farm? Nah, jadi hati-hati loh teman-teman. Maksudnya nasib itu di tangan kita sendiri. Mau hoki kita bagus, mau tidak, mau diramal itu bagus atau tidak, ya semua pilihan, keputusan yang kita ambil itu dan usaha yang kita lakukan itu menentukan masa depan kita. Gak usah sampai masa depan lah, maksudnya hari ini, besok. Jadi kalau saya ajak jangan terlalu jauh, setiap hari lah kita lakukan. Akhir di waktu mau tidur itu apa yang selalu saya lakukan ini apakah sesuai dengan tujuan memang yang udah saya tetapkan. Karena kalau dari hari ke hari salah, kita gampang memperbaikinya. Jangan udah melenceng sampai akhir tahun baru lama, tinggal 1 bulan. Nah, contoh dengan yang kontes ini juga, saya yakin teman-teman di awal tahun waktu acara kita di Lucky King ya, kan ada angpau itu ya, yang bagi-bagi angpau, mau angpau seberapa, itu kita tulisnya itu dengan kesadaran, dengan hati, nggak sebetulnya kita mau itu berapa. Kalau misalnya orang yang susah sampai ditanya mau itu nggak tahu, makanya perusahaan kasih satu kan jalan-jalan, kita nggak tahu mau ke berapa, ya udahlah perusahaan bantu dengan kasih hokinya lah. Inilah hokimu, jalan-jalan ke Korea, ke Seattle. Nah, kamu mau jalan kemana? Otomatis dengan capai jalan-jalan itu rezeki kita juga udah bertambah, komisi kan masuk juga kan. Nah, tahun itu kita buatnya dengan semangat karena itu masuk Januari ke Desember masih 12 bulan. Sekarang udah jalan 7 bulan, masuk bulan ke-8. Nah, kalau yang udah melenceng jauh, kita nggak usah stres, kita nggak usah berkecil hati, nggak usah udahlah
udah nggak bisa lagi lah, jangan punya pikiran seperti itu. Maksudnya mulai hari ini juga coba kita perbaiki cara kita itu untuk meriset target kita. Udah ketinggalan, udah nggak apa-apa. Kita start dari hari ini. Masa setiap hari kita lakukan. Ya otomatis kalau memang kita ketinggalan jauh, ya berarti kita harus kerja lebih keras gitu kan. Kalau kita pun nggak mau kerja lebih keras, ya kerja sedikit keras lah, sedikit lebih lah. Supaya masa yang di tahun ini nggak capai, tapi tahun berikutnya itu jangan miss. Kalau yang di Korea contoh, baru capai 25%-nya atau baru 50 juta. Manfaatkan dengan bonanza ini, kan? Misalnya baru 50 juta ya, saya kurangin, saya bantu hitung. Entah siapa yang baru capai 238, terus kita gimana supaya maksimalkan? Nah, carilah nasabah yang tahunan supaya dapat API tambahan 50%. 238 kita bagi 150%. Berarti kita cuma kerja 159 juta bagi 4 bulan. Sebulan 40. Oh, nggak bisa loh ya. Ini harus capai di sekarang ini ya. Karena bonanzanya di sini. Berarti 288 kurang 50 juta. 238 bagi kejar nasabah yang tahunan. Nah, 198 juta udah beres. Ya, sebisa mana nggak bisa 158, paling enggak kerjaan kita akan ringan 50% kalau kita dapat nasabah tahunan. Kalau kita dapat nasabah yang bulanan, target kita terbantu 25%. Jadi saya berharap teman-teman melihat peluang ini dengan baik-baik dan merencanakan dengan sebaik-baiknya gitu. Terus ini yang cerita yang capai PwC ya. Ada lagi hoki yang lain nggak, El? Aku rasa banyak sekali hoki kita itu. Nah, productive agent mungkin untuk agent baru lah ya. Kalau yang agent lama udah nggak ada harapan lagi. Siapa di sini yang baru bergabung itu mungkin masih ada kesempatan untuk mencapai yang maksimal ya. Yang satu nggak ada lagi loh ya. Ini udah yang 3-4 kali. Oh, 5-6 kali. Yang 600.000. Nah, perhatikan ya teman-teman, ini masih yang 5-6 kali. Kalau bulan ini nggak capai juga, ya udah turun lagi, rezekinya jadi berkurang. Nah, itulah cara kita melihat. Masa jangan lihat gitu aja, apa ya ini ya? Kita harus lihat benar-benar. Ini hoki intelijennya itu mesti dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan terus dicari strateginya itu bagaimana. Ya mungkin kalau yang nggak ngerti bisa hubungin ke leadernya. Ini gimana ya? Tadi ngomongnya aku nggak ngerti loh, gitu loh. Dan aku tahu ini hoki, tapi kayak mana supaya aku bisa dapat hoki ini, gitu. Terus ada hoki yang lain lagi nggak? Yang merekrut ya kayaknya ada ya. Nah ini lagi rekrutmen booster. Ini untuk dari Mei sampai Desember. Nah, kalau agent baru yang kita rekrut itu, dia bisa mencapai 100 juta. Yang merekrut ini akan mendapat uang tunai 2 juta. Nah, dari agent baru ini, dia ada hokinya apa sih? Masa hokinya buat yang merekrut aja? Ada loh, hoki dari agent baru itu kan tadi itu, yang agent aktif produktif masih bisa dapat uang tambahan selain dari komisi ya. Terus dia juga bisa memanfaatkan bonanza untuk mengejar kontes. Kalau saya tidak salah ada satu SE juga ya untuk agent baru, case-nya juga
nggak usah sampai 12 ya untuk Korea. Bener nggak ya? Saya mau confirm sama L atau leader yang lain, Pak Is atau Pak Heri. Itu saya kurang yakin, tapi coba nanti kita cek lagi ya, masa untuk yang agent baru. Ya untuk yang agent lama yang nggak ada. Jadi maksudnya, kok hokinya untuk yang ngerekrut aja? Enggak dong, agent baru juga ada hokinya. Jadi coba kita telaah lebih lanjut, cara melihatnya lebih lanjut supaya jangan tujuan kita itu bergabung di sebagai agent di GA ini sia-sia, lewatin sampai akhir tahun, nanti ulang lagi dari awal tahun, begitu terus. Nah, maksud saya sharing saya hari ini supaya teman-teman bisa melihat dengan kacamata yang berbeda itu. Nah, kira-kira itu tadi sharing saya. Cuman saya ada beberapa tips ya untuk mempertajam hoki intelijen kita, maksudnya mengoptimalkan semua hoki lah gitu. Nah, jadi tips untuk mempertajam kecerdasan hoki, kita mesti optimalkan semua karunia Tuhan. Kita itu mesti punya sikap mental yang baik, cara pandang yang benar. Yang pertama ya, yakinlah kalau kita adalah orang yang berhoki, punya potensi untuk sukses. Kita semua sama, potensi kita itu untuk sukses itu sama. Kita semua orang yang aneh hoki lah gitu kan. Nah, kedua, mensyukuri setiap kesuksesan yang dicapai dalam hal yang sekecil apapun. Contohnya tadi saya kan ngomong ya, dari berhasil mendapat janji ketemu, mendapat menambah list nama, itu juga harus dihargai loh gitu loh kan. Jadi sukses-sukses kecil itu bisa membawa kita ke sukses yang lebih besar. Jadi setiap hari ada kesuksesan kecil yang kita catat. Akhirnya kita akan bersemangat menjalani hari-hari. Jadi mensyukuri setiap kesuksesan yang dicapai sekecil apapun dalam setiap keputusan yang diambil. Hargai dengan sikap konsisten, berjuang terus untuk menggapai peluang yang lebih baik. Terbuka kesempatan di masa yang akan datang. Nah, yang ketiga itu mengembangkan sikap terbuka. Kalau misalnya kita ada yang tidak tahu, ada yang kurang, jangan malu-malu untuk bertanya, tetap terbuka aja, maksudnya kan tetap terbuka untuk bertanya, kira-kira begitulah, masa jangan nanti udah nggak bisa bawa diem, akhirnya orang lain nggak akan tahu masalah yang sedang kita hadapi. Terus yang paling pentingnya, kita harus mengembangkan sikap bernalar. Sikap bernalar itu contohnya kalau ada kontes, kita tahu membacanya, tahu menggunakan nalar kita itu apa yang bisa kita fungsikan ya. Nggak mungkin perusahaan mengeluarkan sesuatu itu tanpa ada maksudnya. Jadi kita harus mempunyai sikap pandang yang benar gitu loh. Jadi kembangkan sikap bernalar, terus perluas jaringan pergaulan, dan asah terus intuisi kita, maksudnya insting kita, dan temukan passion kita juga, dan jangan berputus asa, lakukan itu terus-menerus. Itu sedikit tips untuk mempertajam kecerdasan hoki kita ya. Nah, mungkin ini sebagai penutupnya ya, aku ada sedikit tips. Jika peluang sudah diidentifikasi, keputusan sudah diambil, tetapi tidak bertindak nyata, tidak segera mengambil aksi atau menunda-nunda ya, maka jangan salahkan hoki kita jelek, hoki orang lain lebih baik. Kira-kira seperti itu. Dan saya tadi janji mau cerita ya, saya tutup satu cerita.
Saya ada satu cerita, aduh ini bahasa Mandarin lagi. Si pu kesi, si pu cai lai. Pak Ciko mau bantu saya lah baca, aku nggak tahu. Artinya aja ya. Kesempatan tidak boleh dilewatkan karena tidak ada lagi kesempatan yang sama untuk kedua kalinya. Seorang pemuda, aku dengar cerita, jangan dengar sampai tidur ya. Seorang pemuda yang, halo, aku pastikan dulu nggak ada yang tidur. Ya, halo. Jangan aku cerita kalian tidur siang pula, bubuk siang loh. Ya, sambil nyetir saya. Nah, ini bukan cerita bobok siang loh ya. Seorang pemuda yang sedang menganggur, iseng-iseng mengunjungi seorang peramal untuk mengetahui keberuntungannya. Ia begitu girang dan wajahnya tersenyum penuh harapan tatkala si peramal mengatakan bahwa keberuntungannya segera datang dan kesuksesan ada di depan matanya. Wah, berbinar dia. Pemuda itu duduk-duduk saja di pinggir jalan dekat pasar, menunggu kesempatan baik datang. Sudah seminggu ia lewati hari-hari yang menunggu dan menunggu keberuntungan datang. Suatu pagi seorang pengusaha yang merasa tertarik dengan pemuda yang dari tadi hanya duduk bengong di pinggir jalan. Ia lalu bertanya, muda, jawabnya apa? Saya menunggu kesempatan. Menurut ramalan, keberuntungan saya segera datang. Mendengar anak muda itu, usaha yang penampilannya sederhana itu hanya mengangguk-angguk saja. Gini aja nak, kamu ikut saya ya. Kebetulan saya butuh orang. Apa jawabnya? Kata, oh enggak, saya nunggu di sini sampai kesempatan baik datang. Karena pemuda itu enggak berminat ya, pengusaha itu lanjut aja. Gak lama kemudian seorang kakek bijak yang bertanya kepada anak muda itu, sudah berapa hari saya melihat kamu di sini? Nunggu apa ya nak? Saya menunggu kesempatan baik datang kek. Kakek itu bingung. Loh, bukankah tadi orang yang mengatakan seberang adalah kesempatan yang kamu tunggu-tunggu? Beliau adalah pengusaha paling sukses dan paling kaya raya dari pulau seberang. Pemuda itu kaget dan menyesali sikapnya. Kesempatannya ditunggu-tunggu telah diabaikan begitu saja. Teman-teman, itu satu cerita yang saya sharingkan ya. Masa kadang kita nunggu kesempatan. Kesempatan itu nggak datang, kesempatan dan keberuntungan itu nggak datang dalam bentuk dan wujud yang nyata. Mungkin dia nunggu ada segepok emas di bidang, nggak tahu apa yang dia tunggu. Tapi dia tidak melihat. Tadi kan saya ada kasih tahu hoki intelligence itu apa. Maksudnya kita bisa menginterpretasikan masa kemampuan kita itu untuk mengidentifikasikan, menemukan kembali ke teknis ya, menggali dan memanfaatkan potensi peluang dan kesempatan yang tersedia. Kita pun sama batang bentuknya saja langit. Dan menurut orang lain mungkin. Nah, menurut kita mungkin. Nah, ini saya tutup dengan cerita ini karena saya rasa menarik sekali. Jadi kesempatan dan keberuntungan datangnya tidak dalam bentuk wujud dan nyata. Kesempatan kadang-kadang hanya berupa bayangan atau secerca harapan. Tetapi dari sanalah langkah sukses kita berawal. Begitu juga dengan bisnis yang sedang kita jalani ya teman-teman. Sampai kita udah di bisnis ini, lihatlah peluang apa yang ada di dalam. Jangan anggap enteng, jangan langsung kita mengabaikannya begitu saja. Dan karena dari sanalah kita bisa tumbuh besar sebab banyak peluang tersembunyi di dalamnya. Thank you sharingan saya, semoga bermanfaat. Thank you. Oke, terima kasih Bu Nurni, luar biasa sekali ya teman-teman. Jadi nggak ada lagi yang ngomong kok dia lebih beruntung ya kayaknya kayak gitu ya kan. Kok aku kok beda ya gitu kan. Tidak seperti agen-agen yang top gitu kan.
kok mereka bisa ya, atau hoki gitu. Sebenarnya tadi Bu Nurni ada bilang kacamata yang berbeda ya kan. Lihat dengan kacamata yang berbeda. Berarti bisa aja dong kita anggap hoki intelijen itu sebenarnya ya seperti kacamata gitu. Kita melihat kontes pun ya kita gunakan kacamata itu. Jadi nggak hanya sekali lewat aja. Jadi ada yang mau, oh caranya gimana ya kayak gitu. Benar ya, karena setiap awal tahun kita semua dikasih kesempatan yang sama ya kan. Semua dari nol, mau top pump, top sum, top AM, top agent juga, semua kembali ke nol, ulang dari awal gitu kan. Jadi semua dikasih kesempatan yang sama, tapi kenapa kok ada yang bisa cepat ya naiknya kayak gitu, kok yang ada yang lama sekali gitu. Jadi karena faktor melihat kesempatannya sebenarnya, ini ada kesempatan terus bisa digunakan lagi ya gitu. Nah teman-teman,